Semua kan nanti kita sampaikan di rapat exco. Disitulah nanti saya akan paparkan semua apa yang saya alami dan apa yang terjadi, sehingga nanti semua biar tahu, biar mohon maaf aja, biar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi begitu. Dan gak heran akhirnya nama Sintayong bergema di Stadion King Abdullah Sport City. Ya, 3 huruf yang selalu menghantui federasi yang penuh dengan ego, mementingkan egonya, memuaskan egonya, tapi mengorbankan mimpi 280 juta rakyat Indonesia. Manajer sekaligus Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji mengutarakan bahwa ia siap mengirim laporan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan para esko PSSI terkait penampilan Garuda di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Asa tinggi Timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 pupus usai 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di ronde laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober ini. Menurut Sumarji, hasil-hasil yang Timnas Garuda dapatkan di Jeddah membuat para pemain sangat terpukul. Ini membuat kita semua benar-benar sangat kecewa, sangat sedih dengan adanya hasil sangat tragis ini, ujarnya. Menurut Sumarji, para ofisial dan pemain tidak mengira bakal ada hasil seperti ini, di mana akhirnya mereka kalah dari Irak dan mengakhiri ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober ini. Sang Ketua BTN mengutarakan tim kepelatihan Patrick Kluivert harus jadi perhatian berdasarkan pengalaman dirinya mengawal perjuangan Garuda sejak lama. Ia mengutarakan bahwa penilaian tentang perjalanan timnas, khususnya di ronde 4, akan ia sampaikan dan laporkan ke rapat exco. Di sana, saya akan paparkan semua yang saya alami dan apa yang terjadi, agar semua nanti bisa tahu dan, mohon maaf saja, agar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi, tuturnya. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan tajam, tidak hanya di tanah air, tetapi juga dari media Belanda Football Premier. Dalam laporan terbarunya, media tersebut menyebut bahwa mereka tak habis pikir dengan pernyataan Patrick Kluivert yang belak-belakan menyatakan dirinya tidak tahu soal rencana masa depan tim. Menurut Football Premier, Kluivert tampak terombang-ambing antara keinginan untuk tetap memimpin dan kenyataan bahwa performa tim belum mendatangkan hasil nyata. Media itu juga menyinggung reaksi kekecewaan para pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong yang turut menyuarakan kegetiran atas kegagalan mimpi timnas ke pentas dunia. Football Premier menyorot bahwa pada banyak laga, terutama menghadapi Irak, Indonesia tampil cukup dominan dalam penguasaan bola dan serangan, tetapi hal itu tidak tercermin di papan skor. Lebih tragis, Kluivert sendiri menyebut bahwa tak ada rencana taktis jitu yang mampu menyelamatkan nasib tim. Dalam narasi yang dikutip media Belanda, meskipun tersingkir secara menyakitkan, Kluivert tetap menegaskan rasa bangganya. Media Belanda mencermati bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu adalah bentuk diplomasi publik, membesarkan hati publik Indonesia, namun tanpa jawaban konkret atas kritikan yang terus datang. Football Premier juga menyinggung, belum jelas apakah Kluivert akan tetap dipercaya atau dicadangkan. Jika mundur, siapa pengganti yang mampu membangkitkan kepercayaan? Netizen membanjiri kolom komentar Instagram Sintayong setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah Jeddah Minggu dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan kedua Indonesia setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Arab Saudi di laga perdana. Rentetan hasil buruk itu membuat Indonesia tersingkir dari peta persaingan. Selepas pertandingan, netizen justru menggeruduk media sosial Sintayong. Kali ini bukan untuk mencaci maki, melainkan sekedar mencurahkan kegelisahan hati mereka. Sebagian besar netizen tampuk jelas masih mencintai STY yang dipecat PSSI di tengah jalan. Kini, penggemar timnas seolah tak lagi mempercayai Kluivert dan jajarannya. Seruan pemecatan Kluivert dari kursi pelatih langsung menggema sesaat setelah kekalahan Indonesia dari Irak. Namun hingga kini, PSSI belum membuat keputusan soal nasib sang pelatih. Netizen merasa peluang untuk memulangkan STY makin terbuka lebar setelah sang pelatih baru berpisah dengan urusan HD. Ketua PSSI yang juga Menpora, Erick Thohir, menyampaikan permintaan maaf usai timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Melalui unggahan di akun Instagram resmi pribadinya,
Erik menyampaikan rasa terima kasih sekaligus refleksi atas perjuangan panjang skuad Garuda. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, kata Erik. Unggahan tersebut langsung diserbu ribuan komentar dari warganet. Sebagian menyampaikan rasa bangga atas perjuangan timnas, namun tak sedikit yang meluapkan kekecewaan. Ada pula yang menyoroti keputusan mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Meski kritik bermunculan, banyak juga yang tetap memberikan dukungan. Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak dalam laga lanjutan Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol sematawayang Irak dicetak oleh Zidane Iqbal pada menit ke-76 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Martin Paes. Secara statistik, Indonesia sebenarnya tampil lebih dominan dengan penguasaan bola 56% berbanding 44% milik Irak. Garuda mencatat 9 tembakan dengan 1 tepat sasaran, sementara Irak hanya 7 tembakan dan 2 mengarah ke gawang, 1 diantaranya berbuah gol. Momen tidak biasa terjadi usai laga antara Timnas Indonesia versus Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes terlihat ditolak saat hendak bersalaman oleh 2 hakim garis asal China. Potongan video kejadian ini pun viral di media sosial dan memicu reaksi dari para netizen. Laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Minggu dini hari WIB itu berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk skuad Garuda. Pertandingan berlangsung ketat dan diwarnai sejumlah keputusan kontroversial dari tim wasit yang dipimpin oleh Manning asal China. Jay Itzes sendiri beberapa kali terlihat melayangkan protes keras kepada wasit atas beberapa keputusan yang dianggap merugikan Indonesia. Namun, sorotan utama datang dari insiden setelah peluit panjang dibunyikan. Saat momen jabat tangan antar pemain dan ofisial berlangsung, Jay Itzes menghampiri 2 hakim garis yaitu Zhou Fei dan Zhang Cheng. Namun keduanya tampak menghindari salam dari bek Sassuolo tersebut. Video detik-detik penolakan itu dengan cepat beredar di berbagai media sosial, memancing komentar tajam dari para pendukung Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak dalam pertandingan Grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia, membuat warganet menyerukan Kluivert out dan merindukan Shin Tae-yong. Berdasarkan data hingga Minggu 12 Oktober 2025, terdapat sekitar 33.000 lebih cuitan menyerukan Kluivert out dan sekitar 2.000 unggahan mengenai Shin Tae-yong. Selain itu, nama Shin Tae-yong bergema di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, seusai timnas kalah dari Irak. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada Januari 2025 lalu mengundang tanda tanya bagi penikmat sepak bola di tanah air. Shin Tae-yong tiba-tiba diganti setelah penampilan timnas yang tidak memuaskan di Piala AFF, kompetisi yang mempertemukan antar negara di Asia Tenggara. Padahal, selama di bawah asuhan Shin, penampilan timnas menghadirkan harapan bahwa Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Mimpi yang selama ini mungkin dinilai ketinggian bagi banyak orang. Otomatis menjadi wajar bila penikmat sepak bola menyerukan Kluivert out dan merindukan Shin Tae-yong. Wajar juga bila mereka sudah tidak menginginkan proses, melainkan tik. Patrick Kluivert mengamuk Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak di matchday kedua Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Minggu dini hari WIB. Dalam tayangan kelar pertandingan, pelatih 49 tahun itu terlihat memukul kursi yang ada di bangku cadangan. Keheran, Patrick Kluivert kesal Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Jika melihat jalannya laga Timnas Indonesia versus Irak, skuad Garuda tak pantas kalah. Sejak awal laga, Timnas Indonesia mendominasi pertandingan. Bermainnya Calvin Verdong dan Tom Hayes sejak awal pertandingan membuat permainan Timnas Indonesia lebih hidup. Permainan Irak sedikit membaik ketika pelatih Graham Arnold memasukkan Zidane Iqbal di awal babak kedua. Sampai akhirnya, Zidane Iqbal yang memastikan kemenangan 0-1 Irak atas Timnas Indonesia lewat sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia dipastikan finish sebagai juru kunci Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 0 angka. Dari 2 pertandingan, skuad Garuda selalu kalah. Sebelumnya di laga pertama Grup B, Timnas Indonesia kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat setelah gagal meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Akankah Patrick Kluivert dipecat atau dipertahankan hingga kontraknya berakhir pada 2027?